Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Pilot Project, konten coba-coba yang belum tahu mau dibawa kemana dan kalian bisa usul apa nama yang cocok untuk konten ini. Pilot Project kali ini saya akan mereview serial Money Heist Part 5 Volume 1. Tidak semua bisa saya jelaskan dan tentu saya tidak akan menceritakan keseluruhan alur cerita Money Heist di sini. Tapi yang jelas, ini adalah konten spoiler. Jadi, saya anggap kalian sudah nonton dan tahu cerita yang terjadi di Money Heist, karena saya tidak akan menceritakan dengan detail. Sedikit mengingat tentang meme teori yang muncul kalau yang duduk di dekat Tokyo akan cepat matinya. Apakah benar? Lalu siapakah yang akan tewas selanjutnya? Pasti kalian sudah tahu. Kita bahas anggota yang tewas di akhir sesi kali ini, karena kita akan mulai dari yang pertama, yaitu 1. Profesor versus Sierra. Konflik pertama sekaligus yang kita tunggu sejak setahun lalu. Persembunyian Profesor akhirnya terbongkar. Momen ini cukup menegangkan karena ternyata Sierra tidak langsung membunuh Profesor. Bersih tegang dan kekerasan kecil pun terjadi yang ternyata dimenangkan oleh Sierra, ibu hamil tua dengan pistolnya. Entah apakah Profesor memang lemah, tidak tega melawan ibu hamil, atau dia memang tidak punya rencana lain. Kalau rencana lain sih, kayaknya memang gak ada ya. Walau Profesor bilang kalau rencana operasi mereka kali ini dirancang dengan matang, bahkan tetap akan bisa berjalan walau tiada Profesor, faktanya anggota geng di Bank Spanyol cukup kerepotan ketika tidak ada informasi dari luar. Namun, tiba-tiba ketuban Sierra pecah, kontraksi dan harus melahirkan saat itu juga. Sierra pun melepaskan Profesor untuk membantu persalinannya. Dan ya, Profesor membantunya. Sedang di waktu yang sama di Bank Spanyol, kelompok tentara Sagasta akan meledakkan atap bank untuk masuk. Seakan Profesor dikecoh oleh Sierra untuk fokus pada persalinannya dan mengabaikan teman-temannya di Bank Spanyol. Tapi saya yakin Sierra juga tidak merencanakan hal tersebut. Namun akhirnya Profesor dapat comeback untuk memberi komando lagi. 2. Anggota geng versus tentara Sagasta. Berbeda dengan Profesor, kemampuan perang anggota geng yang lain ternyata cukup tinggi. Bahkan mereka bisa mengimbangi dan memukul mundur kelompok Sagasta yang terlihat mengerikan dan profesional. Ya, saya yakin latar belakang setiap karakter dalam geng Money Heist itu cukup keras, bahkan banyak yang memang kriminal. Ketika asrama pra-perampokan pun mereka sudah dapat pelatihan tembak-menembak. Tapi, apakah mungkin mereka bisa melempar ulang granat yang pengait sumbunya sudah dilepas? Iya, sangat mungkin jika melihat anggota Sagasta yang bahkan dengan groginya bisa menonaktifkan granat yang sudah siap meledak dengan memasukkan pengaitnya lagi. Dan di momen perang inilah ketahanan fisik mereka terbukti. Enggak anggota geng, enggak tentara, mereka sama-sama sulit mati setelah beradu tembak dan granat. Padahal keduanya memang berencana untuk saling membunuh. Tentu berbeda dari insiden awal antara geng melawan Arturo CS, yang sepertinya anggota geng hanya berniat melumpuhkan dan menakut-nakuti mereka, sedangkan Arturo CS niat membunuh mereka, tapi kurang terlatih. 3. Flashback yang membagongkan. Menjadi scene yang cukup menyenangkan untuk melihat motif yang melatar belakangi aksi perampokan. Tapi di sepanjang flashback part 1 ini, saya malah kasihan dengan Oslo. Kita bisa melihat mendiang Berlin, Nairobi, bahkan Moskow, tapi tidak dengan Oslo. Why? Apalagi ketika Helsinki sudah hampir tewas kehabisan darah, kok yang gak ada flashback dengan saudaranya? Saya cukup was-was ketika Helsinki sudah diambang kematian. Karena tinggal karakter inilah yang layak untuk mewakili mendiang Oslo dan pasangan touringnya almarhumah Nairobi. Masa ia meninggal begitu aja? Kembali kepada kegemasan saya terhadap adegan flashback yang menceritakan Rafael, si insinyur elektro, anaknya Berlin, yang beberapa ada yang meneorikan akan muncul menjadi juru selamat anggota geng Bank Spanyol, atau ketika Profesor ditawan Sierra. Tapi ternyata tidak kunjung muncul. Namun saya yakin Rafael bakal muncul di volume 2. Karena ngapain udah dibangun karakternya di setiap episode, tapi nggak muncul dan berperan pada timeline utama, ya kan? Omong-omong ketika lihat kelas baliknya Berlin dan kawan-kawan, saya juga jadi sedih sama Palermo. Bubuta sama Marcel ada, tapi kok Palermo nggak ada? Atau mungkin ada penjelasan di part sebelumnya yang saya lewatkan. 4. CPNS merasa sedih. Sebaik apapun motif dan sekeren apapun yang dilakukan oleh geng Profesor, tetap saja mereka melawan pemerintah. Bayangkan sepusing apa Tamayo CS mengambil keputusan untuk merespon permainan Profesor. Berkali-kali mau nyerang, Profesor CS lalu berhasil memukul mundur dengan kartu as yang ternyata tidak sedikit. Sedang kalau diabaikan, jelas negara akan banyak mengalami kerugian. Sampai akhirnya Sierra pun dikambing hitamkan untuk menutupi kesalahan.
Dan tidak hanya itu, tentara pun akhirnya ikut dikerahkan dengan prioritas utama menghabisi teroris dan menomorduakan keselamatan tawanan. Seakan bagi Tamayo, negara itu nomor satu, kemanusiaan di bawahnya. Tapi ketika Profesor mengancam akan membuat citra Tamayo menjadi buruk, akhirnya Tamayo menomorduakan urusan negara dan menomorsatukan apa? Harga dirinya sendiri. Tentu terlepas dari keburukan yang terungkap, Tamayo CS menurut saya merupakan gambaran PNS, pegawai negeri Spanyol. Mereka nggak bisa seperti rakyat umumnya yang bersetelan merah dan topeng dali yang dengan bebas menentukan keterpihakannya memantau dari depan bank Spanyol. Pegawai negeri Spanyol tentu memiliki beban yang banyak dan pusing mengambil keputusan. Kalian aja yang belajar tes karakteristik pribadi buat SKD CASN aja udah bingung kan ya? Bakal dapat nilai yang banyak kalau milih jawaban yang mana? Jika kamu Tamayo dan perambukan emas serta penawanan sandera terjadi di Bank Spanyol, yang kamu lakukan adalah A. Melakukan mediasi walau tidak yakin akan berhasil. B. Menunggu dengan sabar komplotan menyerahkan diri. C. Melakukan serangan walau akan membahayakan sandera. Atau D. Mengkambing hitamkan pegawai lain supaya negara tetap memiliki citra baik. Jadi kalau kalian ada rasa sebel dan kasihan sama Tamayo CS dalam menghadapi kelakuan geng Profesor, sepertinya wajar-wajar aja ya kan? Apalagi dengan prinsip Berlin yang diwariskan pada anaknya. Jika kamu ingin memiliki suatu hal, maka curilah dari pemiliknya. Ya kayaknya Rafael bakal mencuri istri muda Berlin sih. 5. Tewasnya anggota geng. Jujur di pertengahan volume 1 ini saya sudah terpikir kalau harus ada anggota geng yang tewas. Prediksi saya adalah Manila, yang kalau sepengalaman saya nonton serial TV, terutama The Walking Dead, tokoh yang akan mati biasanya akan diberi kilas balik yang cukup mengungkap hal besar sebelum ia akhirnya tewas. Ada 3 kilas balik yang dominan, Berlin, Tokyo, dan Manila. Kilas balik Berlin menurut saya lebih bermaksud untuk memperkenalkan Rafael yang mungkin akan jadi faktor X di part 5 ini. Kedua adalah kilas balik Tokyo, yang menurut saya biasa saja. Kayaknya setiap part Money Heist memang diselipi dengan kilas balik Tokyo. Bahkan narator pun diisi dengan sudut pandang Tokyo dan mungkin memang tokoh utama serial ini adalah Tokyo. Bahkan ada fans teori yang menyebutkan kalau Tokyo mungkin salah satu atau bahkan bisa satu-satunya anggota geng yang selamat. Dan Money Heist merupakan cerita Tokyo sebagai saksi yang masih hidup. Ketiga adalah kilas balik Manila, yang mana keluarganya cukup banyak terlibat dalam misi kali ini. Mulai dari Benjamin sampai Denver. Fakta bahwa Manila adalah transgender mungkin bukanlah hal tabu. Namun fakta lain bahwa Manila sayang sama Mas Denver dan cemburu pada Stockholm tentu bisa mengganggu. Yang mana Arturo aja sudah konsisten mengganggu kehidupan Denver Stockholm. Masa sih harus ditambahi dengan Manila? Dan ya, saya pikir nggak apa-apa kalau Manila akhirnya tewas. Saya pun bersiap dan menunggu momen di mana Manila akan tewas, baik secara heroik seperti Berlin ataupun mengagetkan seperti Nairobi. Akhirnya Manila bersama Denver dan Tokyo pun terpojok menjadi incaran Sagasta CS. Inilah saatnya. Dan boom! Yang tewas adalah Tokyo, dan saya harap sekaligus menewaskan Gandia serta Sagasta CS, walau tidak semuanya. Lantas, bagaimana detail Tokyo tewas? Dan apakah mungkin Tokyo masih bisa diselamatkan oleh Amanda Waller seperti Peacemaker? Menurut saya tidak perlu, kematian Tokyo pantas untuk diikhlaskan. Tapi yang kemungkinan masih bisa diselamatkan itu ya Helsinki sama Arturo Roman. Lagi pula bukan gaya Money Heist buat menyelamatkan orang yang dianggap tewas. Gaya Money Heist adalah memperbanyak kilas balik. Iya. Jadi untuk Money Heist part 5 volume 2, menurut saya Tokyo masih tetap akan muncul, tapi hanya sebagai kilas balik dari sudut pandang teman-temannya. Dan ini yang akan memicu semangat anggota geng untuk lebih totalitas menghadapi Tamayo dan Sagasta CS serta menyelesaikan misi sebagai part terakhir Money Heist. Ini part terakhir kan ya? Tapi terlepas dari itu, terima kasih kepada Denver dan Manila yang sudah menyebut-nyebut nama Indonesia. Entah dengan tujuan tersembunyi apa. Ya, sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Apalagi kalau kalian subscribe dan like, komen di video ini.